Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah. Hari ini kita akan beribadah. Saya yakin kita semua pasti bersuka cita. Oleh karena kemarin kita bersama-sama sudah memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah yang dinyatakan kepada kita semua, yaitu dengan kedatangan Yesus di dalam dunia ini. Baik Bapak Ibu, kita bersama-sama pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kita beribadah bersama, kita mengucap syukur, dan kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan melewati setiap pujian penyembahan kita. Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk mengambil waktu teduh. Mari kita bersaat teduh bersama-sama. Segala pujian kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam setiap kesulitan, pergumulan, Engkau selalu ada bersama kami. Kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan seluruh jemaat yang ada di setiap rumah masing-masing. Kami boleh bersatu, kami boleh bersekutu bersama di dalam ibadah pada minggu pagi hari ini. Sekalipun kami semua terpisah dan kami harus beribadah secara online, tetapi Tuhan, biarlah Engkau menolong setiap kami, Roh-Mu yang menjamah setiap kami, melawat setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memasuki ibadah pada pagi hari ini dengan segala ucapan syukur kami, dan kami rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu untuk Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan biarlah pagi harinya Tuhan, kami menyerahkan segalanya kepada ibadah dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan Berilah Hormat. Berilah hormat padamu, berilah hormat padamu, berilah hormat padamu, aku pujilah Tuhan. Puji Allah pemberi hormat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padamu, berilah hormat padamu, mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus
menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 33 ayat 20 sampai ayat 22. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Jemaat sekalian, dipersilakan untuk duduk. Kita akan memujikan pujian Jiwaku Terbuka. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layani hadapan-Mu, Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layani hadapan-Mu, Tuhan. Mari jemaat, di minggu pagi ini, individu demi individu, pribadi demi pribadi, kita datang kepada Tuhan untuk mohon kasih pengampunan Tuhan dalam kehidupan kita yang mungkin selama seminggu ini, selama hari-hari yang telah berlalu, kita telah jatuh di dalam dosa, kita melanggar perintah-perintah Tuhan. Mari setiap dari kita datang dengan rendah hati ke hadirat Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Pengakuan dosa dimulai. Bapa yang kami agungkan, tinggikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami bersyukur atas segala anugerah yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kami semua. Dalam setiap keluarga kami, anak-anak kami, Engkau sudah memelihara kami, menjaga kami, dan Engkau melindungi kami setiap saat. Kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Atas berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kami semua. Dan pagi ini juga kami bersyukur Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Dan Tuhan telah menunjukkan betapa Engkau kasih
yang luar biasa di dalam kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kami, untuk kami boleh mengalami pertumbuhan rohani yang baik, hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh melakukan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa memimpin kami, sehingga kehidupan kami senantiasa terpusat dan memuliakan Tuhan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan berita pengampunan dosa yang terambil dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jemaat sekalian, kami undang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk-petunjuk hidup baru, sebagaimana tertulis di dalam surat Galatia pasal 2 ayat 20, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jemaat sekalian, dipersilakan duduk. Kita akan bersukacita bersama dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Pagi ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Glory, glory, sembah dan muliakanlah Dia, Yesus Tuhan Raja, di atas segala raja. Mari kita semua menyembah Dia, memuji Dia. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Dan bersukaria, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, terang yang ilahi, Allah yang sejati, tak turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Sembah dan puji Dia, 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 sembah dan puji Dia,
sembah dan puji Dia Tuhanku. Sembah dan puji Dia Tuhan. Sekali lagi sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Tuhanku. Selamat datang Tuhan Yesus. Kami memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan di akhir tahun ini, di mana kami boleh merasakan kasih dan anugerah-Mu. Selamat datang Tuhan di dalam setiap hati kami. Natal membuka hati kami bagi Engkau senantiasa hadir di dalam hati dan rumah tangga setiap kami Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita tetap memuji Tuhan, meninggikan Dia. Karena memang Allah kita yang sudah datang, Yesus Kristus, jauh dari surga tinggi, melawat kita semua, memberikan damai sejahtera kepada kita. Mari kita sambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita memuji Dia, menyembah Dia. Haleluya. Dengan hati yang bersuka cita, mari kita sambut kelahiran Tuhan ini. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjungan-Mu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam salam, nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba ku dapat bertemu. Salam salam, datang orang Majus. Datang orang Majus, ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah. Yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur, pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam, haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudari. Biarlah hati kita tetap bersemangat, bersuka cita di dalam Tuhan. Dan saya ingin mengundang kita semua di Natal tahun ini, ada sukacita yang terbesar karena hidup kita ada di dalam Tuhan. Amin saudara. Mari kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu yang di rumah, kita bersama-sama mau memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita akan bangkit berdiri menyambut Dia, Sang Raja Damai. Dia sudah lahir untuk kita, untuk saudara dan saya. Kita sama terus memuji Tuhan dengan penuh semangat. Dia lahir untuk kami. Haleluya. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Glory, haleluya. Semua sama-sama memuji Tuhan. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dia jalan kebenaran, jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Semua katakan.
bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita Bila kita sembah nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan. Sekali lagi, mari rayakan. mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu tetap bangkit berdiri. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 135 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Kita akan bermazmur bersama-sama. Bapak Ibu boleh membuka Alkitabnya masing-masing. Kita bermazmur dari 135, Mazmur pasal yang 135 ayat 1 sampai yang ke-5. Dengan hitungan yang ketiga kita akan mulai membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita melebihi segala Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita akan dikuatkan mendengarkan berkat firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita supaya firman ini boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadikan sesuatu kehidupan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian. Biarlah Natal ini boleh hadir dalam setiap hati kita. Bukan hanya kita peringati, tapi sungguh-sungguh ada di dalam hati kita. Natal di hati kita. Mari kita sambut Natal ini dengan hati yang sungguh terbuka. Menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti kalungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku.
Sebab Natal tak akan berarti tanpa Biarlah Natal kasih-Mu. tahun ini boleh sungguh menghadirkan kasih Allah di dalam setiap hati kita. Setiap jemaat boleh dilawat dengan kasih Kristus secara khusus menyambut di tahun yang akan datang. Kasih itu senantiasa ada di dalam hati kita. Oh, haleluya. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang terindah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan. Bapa yang baik yang kami agungkan, tinggikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami akan mendengar firman Tuhan, dan biar Tuhan menolong kami untuk kami memiliki fokus yang baik untuk mendengar firman Tuhan, dan Roh Kudus boleh mengajar kami, memberi kami pengertian akan firman-Mu, dan Tuhan menolong kami selama firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan yang langsung mengajar kami, langsung menuntun kami, sehingga firman yang kami dengar boleh teraplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur dan akan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari bersama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama. Kemudian nanti kita akan lanjut membaca dalam Filipi 3 ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Filipi 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GKRI Misi Aletheia, minggu pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya beri tema hidup sebagai orang percaya. Kalau kita memperhatikan dalam beberapa hari ini ya, di dalam bulan Desember, kita telah menerima firman Tuhan dengan tema Natal, dan kemarin kita telah merayakan hari Natal bersama-sama. Baik di gereja ini, kemudian kita mungkin dengan keluarga masing-masing kita merayakan Natal. Dan ada sukacita yang kita rasakan selama perayaan Natal ini. Namun pagi ini, mari kita sama-sama juga merenungkan di dalam sukacita Natal, di mana kita telah diingatkan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, dan kita telah percaya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita bersyukur atasnya. Namun pagi ini saya ajak untuk kita sama-sama kembali merenung dan bertanya yang menjadi pertanyaan penting untuk kita. Selanjutnya, bagaimanakah kita harus hidup sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
di mana kita telah bersuka cita di dalam merayakan Natal. Lalu bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya? Sebagai orang yang telah menerima anugerah terindah, yaitu keselamatan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang tidak tahu, bahkan tidak mau tahu, tidak peduli bagaimana ia harus hidup sebagai orang percaya. Dari kecil, dia sebagai orang Kristen, setiap tahun merayakan Natal, tetapi tidak peduli bagaimana harus hidup sebagai orang percaya. Tidak mau tahu bagaimana harus hidup sebagai orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga tidak jarang ya kita melihat banyak orang tersandung karena orang percaya lainnya. Orang itu kok seperti ini ya, orang itu kok seperti ini, padahal dia kan orang Kristen. Saudara seiman, tetapi membuat iman saudara lainnya jatuh. Karena dia melihat dari sisi kehidupan orang-orang percaya yang tidak tahu bagaimana harus hidup sebagai orang percaya. Dan seringkali juga status kata orang percaya, seringkali kata ini disamakan sebagai status seperti tanda pengenal kita di KTP, yaitu agama Kristen. Jadi kalau kita ngomong orang percaya, hampir sama dengan statusnya agama Kristen. Sekedar itu. Dan saudaraku yang dikasih, sangat disayangkan bahwa banyak orang yang tidak betul-betul memaknai sebagai orang percaya. Seharusnya identitas itu membuat kita menyadari bahwa kehidupan kita harus ada sebuah perubahan yang mengarah kepada Kristus. Dan di dalam perubahan itu, mau tidak mau, pertumbuhan rohani orang percaya akan dirasakan. Dia semakin bertumbuh, mengalami perkembangan yang luar biasa di dalam pertumbuhan rohani orang tersebut. Sehingga orang yang percaya kepada Kristus, hidupnya selalu semangat, hidupnya tahu akan tujuan, terutama tujuan Tuhan di dalam kehidupan pribadinya. Pagi ini, pertanyaan ini, bagaimana kita harus menjalani hidup sebagai orang percaya? Bagaimana kita harus hidup sebagai orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Menjalani hidup selayaknya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kalau tadi kita membaca di dalam 2 ayat, dalam 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Maka untuk menjalani hidup kita sebagai orang percaya, yang pertama adalah mengikuti teladan Kristus. Dalam Galatia 2 ayat 20, saya akan bacakan untuk kita semua. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus mengatakan, jadilah pengikutku. Bukan sama seperti dirinya, tetapi dia lebih lagi mengarahkan kita sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Artinya, yang pertama kita harus mengikuti teladan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Galatia 2 ayat 20, mengikuti teladan Kristus. Galatia 2 ayat 20 dikatakan, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini harus menyadarkan kita semua bahwa kehidupan kita bukan lagi harusnya kepada diri kita yang menjadi pusat, tetapi Kristus yang menjadi pusat keseluruhan dari kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya heran kadang beberapa orang yang mengaku orang percaya, tapi tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah baca firman Tuhan,
Bahkan saya juga mendengar kesaksian beberapa orang ini yang tidak pernah membaca firman Tuhan, bahkan tidak beribadah. Dia mengatakan, aku memberi nasihat kepada anak-anakku untuk hidupmu selalu bergantung kepada Tuhan. Satu sisi nasihatnya baik, mengajarkan anaknya untuk apa? Untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, bergantung kepada Tuhan siapa? Tidak mengajarkan pengenalan akan Kristus kepada anak-anak. Dan pengenalan akan Kristus ini hanya bisa didapat dari pengenalan akan firman-Nya. Sehingga pada waktu anak itu berdoa kepada Tuhan, dia tidak berimajinasi lain-lain. Dia tidak membuat gambaran Tuhan menurut gambaran dirinya. Tetapi pada waktu dia berdoa, dia betul-betul tahu siapa Yesus, Tuhan, di mana dia harus bergantung di dalam kehidupannya. Dan itu hanya bisa diperoleh kalau kita mengenal Kristus di dalam firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting mengenal dan bertumbuh dalam firman Tuhan. Mari kita mengajak keluarga kita semua untuk hidup berpusat kepada Kristus. Hidup menurut, mengikuti teladan Kristus. Yang pertama, memang harus kita tekun setia di dalam firman-Nya, di dalam firman Tuhan, sehingga kita tahu siapa Kristus yang hidup di dalam aku. Dan kemudian untuk mengikuti teladan Kristus, ada kerinduan terus untuk mengenal Dia di dalam doa, berdoa, membaca firman Tuhan, rajin berdoa, tekun di dalam doa. Dan penting untuk terus juga memiliki kesadaran penuh bahwa Kristus itu hidup di dalam aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengikuti teladan Kristus? Teladan Kristus hanya bisa diperoleh melalui firman-Nya. Kita tidak akan tahu bagaimana teladan Kristus kalau kita baca Alkitab aja jarang. Membaca Alkitab, membaca firman Tuhan harus menjadi satu pola hidup, kebiasaan yang kita latih secara disiplin. Sehingga kita mengenal siapa Kristus. Pada waktu kita bilang, Kristus hidup di dalamku, kita tahu siapa Kristus yang hidup di dalamku. Bukan Kristus buatan pikiran kita sendiri, hasil pemikiran kita. Tetapi Kristus yang tertulis di dalam Alkitab, Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita semua. Kristus yang adalah Tuhan yang kita kenal di dalam firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini, bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya yang pertama, mengikuti teladan Kristus. Yang kedua, di dalam Filipi 3 ayat 17 dikatakan seperti ini. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kalau kita melihat ayat ini, Paulus mengajak kita untuk memperhatikan orang-orang lain yang hidupnya pantas untuk diteladani. Mari, selain kita meneladani Kristus, mengikuti teladan Kristus, yang kedua, Paulus mengajak kita untuk mengikuti teladan dari hidup orang-orang percaya lainnya. Hidup dari para hamba-hamba Tuhan. Hidup dari orang-orang yang pantas untuk diteladani. Dan kita melihat dalam ayat tersebut, Paulus juga menyampaikan, perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Paulus tidak hanya terpusat untuk
dirinya sebagai teladan, tetapi mengajak kita juga untuk meneladani orang-orang yang hidup sama seperti dirinya. Ada kerendahan hati dalam diri Paulus. Jadi kalau kita melihat mengikuti teladan orang-orang percaya, Paulus memiliki kerendahan hati dalam keteladanannya. Kerendahan hati inilah yang juga menjadi dasar kita dapat meneladani orang lain. Tidak mungkin kita bisa meneladani kehidupan orang lain kalau didasarkan dari keangkuhan hidup. Kalau kita tinggi hati, kita merasa kita paling pintar, kita merasa kita paling berpengetahuan, kita paling merasa mengerti, mengenal Tuhan. Jarang ibadah, pintar menyampaikan firman Tuhan. Jarang baca firman, pintar kalau ngomong-ngomong hal yang rohani. Jarang bersekutu, tapi pintar kalau menghakimi para hamba-hamba Tuhan. Sangat disayangkan kalau orang-orang yang seperti ini ada di dalam persekutuan kita, ada di dalam orang-orang yang mengaku percaya. Oleh karena itu, bagaimana sebagai orang percaya kita harus hidup? Miliki kerendahan hati untuk kita dapat meneladani kehidupan orang-orang percaya lainnya. Meneladani hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Orang-orang yang layak untuk diteladani. Dan kerendahan hati ini penting, saudara. Karena apa? Banyak orang tidak mau ibadah, tidak mau bersekutu, karena merasa dirinya sudah paham, karena merasa dirinya sudah hebat. Padahal tujuan juga kita dari ibadah dalam persekutuan juga supaya kita bisa dikuatkan. Selain di dalam ibadah kita memuliakan Tuhan, tetapi kita juga bisa dikuatkan satu dengan yang lain. Dan meneladani hidup orang-orang percaya lainnya hanya dapat itu dilakukan di dalam ibadah, di dalam persekutuan, di dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang ada di gereja. Nah, yang sangat disayangkan, saya enggak jarang ya bertemu dengan beberapa orang yang tidak lagi butuh ibadah, tidak lagi perlu, karena merasa bahwa ibadah itu tidak ada gunanya. Ke gereja itu tidak penting. Ia merasa bahwa pertumbuhan rohani yang baik tidak hanya didapat di dalam gereja, dalam persekutuan. Belum tentu itu membuat orang bisa bertumbuh rohani. Tidak ditemukan juga di dalam ibadah. Dan orang-orang seperti ini seringkali menganggap bahwa ibadah, gereja, persekutuan itu tidak penting. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa ibadah itu penting. Amin. Ibadah itu penting. Persekutuan orang-orang percaya itu penting. Karena di dalam ibadah kita dikuatkan melalui apa? Hidup dan kesaksian dari orang-orang percaya lainnya. Kita dikuatkan, kita diteguhkan oleh saudara-saudara seiman lainnya. Dan selain itu juga, kenapa ibadah itu penting? Karena ibadah itu adalah perintah dari Tuhan. So pagi ini yang punya pikiran ibadah itu tidak penting, mari kita bertobat bersama-sama. Kita sama-sama rajin ke gereja. Kalau nanti tahun depan ada kesempatan untuk bisa datang ke gereja, tidak melalui Zoom. Kalau Zoom itu untuk orang-orang tertentu, tetapi kalau kita masih bisa datang ke gereja, saya ajak kita semua datang ke gereja. Bersama-sama kita bersekutu, bersama-sama kita saling menguatkan satu dengan yang lain, dan bersaksi satu dengan yang lain. Dan itulah indahnya persekutuan orang-orang percaya. Jadi nanti, begitu kita mengawali tahun yang baru, kalau dibuka pendaftaran untuk datang ke ibadah, ke gereja, ayo berbondong-bondong kita datang ke gereja. Ya. Jadi kalau yang ibadah Zoom hanya orang-orang tertentu saja yang memang sedang berhalangan,
untuk datang. Ya, terkait dengan aturan COVID-19, kita berikan wadah untuk bisa mengikuti secara online. Tetapi kalau kita bisa datang, mari kita datang. Beribadah bersama-sama. Indahnya bersukacita bersama-sama di dalam ibadah. Oleh karena itu yang kedua, bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Kita harus hidup mengikuti teladan hidup orang-orang percaya. Dan itu ada di dalam ibadah dan persekutuan. Yang ketiga, bagaimana kita menjalani hidup sebagai orang percaya. Ketika kita meneladani Kristus dan juga hidup para hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang pantas untuk kita teladani, orang-orang percaya lainnya, maka seharusnya secara otomatis hidup kita juga akan bergerak menjadi teladan bagi orang lain. Oleh karena itu yang ketiga, bagaimana kita menjalani hidup sebagai orang percaya, yaitu menjadi teladan bagi orang-orang lain, menjadi kesaksian bagi orang-orang lain. Kalau kita memperhatikan bahwa teladan dalam diri Paulus bukan hanya karena dia hidup di dalam Kristus, tetapi kita perhatikan di dalam kisah para rasul, di dalam surat-surat Paulus, bahwa hidup Paulus ada di dalam misi Allah. Dia telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Kristus hidup di dalam dirinya. So, apa yang dia lakukan selanjutnya? Dia hidup di dalam misi Allah. Dia hidup memberitakan kabar baik. Dia hidup memberitakan Injil, memberitakan berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, hidup orang percaya yang sudah diselamatkan karena anugerah harusnya juga memiliki semangat seperti Paulus. Harus bergerak dalam misi-misi penginjilan, ada semangat dan kerinduan agar apa? Orang lain juga menerima keselamatan dari Tuhan. Orang lain bisa mengenal siapa Yesus. Orang lain bisa kemudian percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kerinduan itu membakar kita untuk kita bergerak bersama-sama di dalam penginjilan. Yang ketiga, kita menjadi teladan, menjadi kesaksian bagi orang-orang lain. Dan ini bukan hanya tugas dari para hamba-hamba Tuhan, dari para pendeta, tetapi ini yang harus dilakukan oleh seluruh orang-orang percaya. Ketika kita menerima anugerah dari Tuhan, anugerah yang diberi secara cuma-cuma, secara gratis, anugerah yang tidak lagi memperhitungkan perbuatan kita, anugerah yang betul-betul murni dari kasih Allah, dan kita menerimanya itu. Sudah sepantasnya ketika kita menerima anugerah itu, di mana seluruh dosa kita sudah diampuni Tuhan. Kita sudah diangkat dari lumpur, dari kegelapan. Seharusnya ada kerinduan agar orang lain merasakan yang sama. Orang lain juga bisa menerima keselamatan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semangat ini harus kuat di dalam diri kita, sehingga pada waktu kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita tidak sekedar ya gini-gini saja. Hidup kita tidak kosong, hidup kita tidak biasa-biasa saja. Tapi hidup kita semangat. Hidup kita selalu rindu untuk melayani. Karena apa? Kita menyadari bahwa Kristus telah hidup di dalamku. Dan kita telah dikuatkan dari kesaksian orang-orang lain. Orang-orang percaya lainnya. Dan itu juga menolong kita untuk bergerak bersama-sama untuk membawa orang mengenal, percaya, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah di minggu pagi ini firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan selama bulan Desember ini, selama masa-masa Advent, bahkan sampai Natal, itu menjadi perenungan untuk kita, mengingatkan kita betapa Allah sangat-sangat mengasihi kita, sehingga Yesus Kristus ada untuk kita, sehingga kita menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Namun pagi ini juga firman Tuhan mengingatkan, menyadarkan kita bagaimana selanjutnya kita harus hidup, menjalani hidup sebagai orang percaya. Yang pertama tadi, mengikuti teladan Kristus. Kristus hidup di dalamku dan senantiasa hidup terpusat kepada Kristus. Yang kedua, mengikuti teladan hidup orang-orang percaya lainnya, hidup hamba-hamba Tuhan, orang-orang lain yang pantas untuk diteladani, sehingga kita dikuatkan di dalam persekutuan, di dalam ibadah. Kita dapat mengalami pertumbuhan rohani. Karena apa? Karena kita setia di dalam persekutuan bersama orang-orang percaya. Dan yang ketiga, bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya, menjadi teladan bagi orang-orang lain, menjadi kesaksian, dan senantiasa bersemangat memiliki kerinduan untuk mengabarkan kabar baik, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, saya undang untuk kita bersama-sama berdoa untuk menutup firman Tuhan pagi ini. Bapa yang kami muliakan, kami agungkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat pagi ini, di mana kasih Tuhan melalui firman-Mu telah mengingatkan kami betapa Engkau luar biasa sangat-sangat mengasihi kami, sehingga kami telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan pagi ini firman Tuhan mengingatkan untuk kami bagaimana kami harus hidup sebagai orang percaya, orang yang telah diselamatkan, sehingga hidup kami tidak biasa-biasa saja. Hidup kami bergerak, hidup kami senantiasa memiliki semangat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan pagi ini secara khusus kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan senantiasa menolong, memimpin bangsa ini di dalam tujuan Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, setiap apa yang terjadi di dalam bangsa ini, kami mohonkan belas kasihan Tuhan. Menolong kami umat-Mu, menolong kami bangsa negara kami, untuk dapat hidup lebih baik lagi, untuk dapat hidup penuh dengan damai, hidup juga di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh aparat pemerintahan, dari Bapak kami, Presiden kami, sampai aparat-aparat terendah di daerah. Kami mohon pimpinan Tuhan, supaya semua boleh menjalankan tugasnya dengan menyadari akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk jemaat GKRI Misi Aletheia yang dalam keadaan sakit. Biarlah juga Tuhan tolong semuanya bisa benar-benar di dalam jamahan pimpinan Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa menolong jemaat kami yang sedang tidak enak badan, sedang sakit di masa-masa liburan ini. Biarlah Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Kami berdoa untuk para ibu hamil yang ada di gereja kami. Ibu Widi, Ibu Grace, Ibu Heni. Biarlah Tuhan tolong supaya semua ini bisa disertai Tuhan. Selama mereka kontrol keluar masuk rumah sakit, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memimpin. Sehingga saatnya tiba anak yang dilahirkan betul-betul dalam pimpinan Tuhan, sempurna dan menjadi anak
yang menyenangkan hati Tuhan. Anak yang akan bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak kesayangan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, bersyukur untuk Ibu Clara, Bapak Thomas yang juga Tuhan tolong sehingga pada waktu proses kelahiran Tuhan sudah menyertai. Kami bersyukur untuk anak yang telah dilahirkan dalam keadaan sehat dalam pimpinan Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan senantiasa ada untuk keluarga Bapak Thomas dan Ibu Clara. Sukacita Tuhan senantiasa ada bagi mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Bapak Saldi usia berulang tahun pada tanggal 20 Desember. Bapak Andi pada 21 Desember. Biarlah Tuhan juga berkarya indah dalam kehidupan mereka. Usia yang bertambah setahun ini boleh mengingatkan mereka betapa Tuhan sangat mengasihi mereka. Hari demi hari ke depan kami serahkan mereka dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memberkati mereka beserta dengan keluarga. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan juga seluruh jemaat GKRI Misi Aletheia yang saat ini juga sedang berlibur, sedang berada di luar kota. Biarlah juga Tuhan menolong mereka dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa juga menyertai mereka. Terima kasih ya Bapa, dan satu hal yang kami percaya, Tuhan senantiasa hadir untuk kami semua. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita mengumpulkan persembahan sukacita kita. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oleh karena sekarang kita beribadah secara online, Bapak Ibu bisa mentransfer persembahan melalui rekening gereja kita, ataupun bisa masukkan amplop dan minggu depan diserahkan bersama-sama di gereja. Kita akan mengumpulkan persembahan ini dengan diiringi lagu pujian. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Mari kita bawa di dalam doa persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan yang tiada pernah berhenti di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati,
Tuhan mengkuduskan persembahan ini. Dan biarlah melalui persembahan yang kami kumpulkan ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui setiap pekerjaan, pelayanan gerejamu di tempat ini, di sekitar lingkungan kami maupun di tempat mana-mana. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatannya sudah Tuhan berikan untuk kami boleh mengumpulkan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan. Hiduplah senantiasa terpusat kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
sekalian, kami undang untuk kembali duduk. Silakan mengambil saat teduh bersama keluarga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.